Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran Al-Quran hadis. Bagi yang sudah memiliki LKS-nya, silakan dibuka halaman 5. Bagi yang belum mengambil buku atau belum ada bukunya, silakan melihat layar Zoom. Oke, untuk bab 1 yaitu surat apa? Surat Al-Alaq. Pernahkah kamu membaca surat Al-Alaq? Sudah pernah belum membaca surat Al-Alaq? Sudah ya. Berapa jumlah surat Al-Alaq? 19. Good job. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 17 Ramadan. Makanya 17 Ramadan dinamakan apa? Nuzulul Quran. Hari di mana turunnya Al-Quran, ayat Al-Quran ya. Di tahun pertama kenabian atau di waktu Nabi Muhammad telah diangkat menjadi utusan Allah. Wahyu pertama kali yang diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Alaq. Tadi siapa yang mengerjakan sarapan soal? Saya. Jawabannya apa yang nomor 2? Al-Alaq. Al-Alaq. Nah, silakan yang tadi mengerjakan sarapan soal diberi centang. Ya, yang jawabannya surah Al-Alaq silakan diberi centang. Surat Al-Alaqnya yaitu ayat 1 sampai 5. Bagi yang belum mengerjakan sarapan soal berarti tadi gabungnya kurang pagi. Besok lagi berarti harus lebih siap lagi karena setiap pagi akan Ustazah beri sarapan soal insyaallah. Oke, lanjut. Wahyu tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu bisa disebut sebagai sahabat Nabi ya, karena melalui malaikat Jibril wahyu-wahyu dari Allah yang datang kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril kan. Jadi malaikat Jibril selalu menemani Nabi Muhammad. Nah, wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad berusia berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Kira-kira anak-anak kalau 40 tahun lagi berarti berapa tahun lagi itu? Sekarang umurnya berapa? 11. Berarti kalau 40 tahun berapa tahun lagi? 49 tahun lagi, Us. 29 tahun. Nah, 29 tahun lagi. Berarti dulu Nabi Muhammad itu waktu masih kecil kan belum tahu apa-apa. Ternyata diberi wahyu oleh Allah pada usia 40 tahun. Nah, makanya anak-anak jangan khawatir. Kok sekarang aku usia segini misalnya belum bisa apa-apa, kok belum tahu apa artinya ini, apa artinya itu. Tenang saja, waktu kalian masih panjang. Nah, kemudian kita lanjut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sering merenung di gua Hira. Ya, di gua Hira ketika wahyu Al-Quran turun. Pada pembelajarannya akan kita pelajari hari ini yaitu tentang surat Al-Alaq. Jadi, gimana bunyi ayat pertamanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, siapa yang tahu artinya Iqra? Bacalah. Yes, good job. Iqra, bacalah. Bismi rabbika. Bismi artinya apa bismi? Dengan menyebut nama. Dengan menyebut Rabbika. Allah, Rabbi. Itu kan Rabbi itu Allah ya. Alladzi khalaq. Yang maha menciptakan. Nah, pertama kali Nabi Muhammad itu Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk
Iqra ya, untuk membaca. Silakan Mas Nazif perhatikan, tidak coret-coret ya. Nanti Ustazah catat loh ini yang tidak memperhatikan karena terlihat semuanya di sini. Siapa yang menulis itu kelihatan. Ya. Pertama kali Allah memerintahkan Nabi Muhammad itu untuk Iqra, bacalah. Karena apa? Supaya ilmu yang supaya kita mendapatkan ilmu, kita memerlukan membaca. Bukan untuk mendengarkan, tapi suruhnya Iqra. Iqra ya, berarti membaca. Nah, kemudian kita lanjut. Di bawahnya ada surat Al-Alaq ya. Nah, sini mengenal surah Al-Alaq. Kita mengenal surah Al-Alaq dulu. Ya Allah, berikan Ustazah kesabaran. Jadikanlah anak-anak semua anak yang soleh-solehah. Nah, mengenal surat Al-Alaq. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Berarti petunjuk buat kita nih. Selama kita hidup itu di situ ada catatannya. Dimulai dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya tertulis di situ. Makanya kita sebagai umat Islam wajib hukumnya bisa membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu tidak sekedar membaca bahasa Arabnya. Anak-anak orang Arab apa orang Indonesia? Indonesia. Kalau ente orang Arab, ente mengerti apa artinya. Tapi karena kita semua anak ente adalah orang Indonesia, maka kita memerlukan membaca juga terjemahannya. Supaya apa? Supaya mengerti. Oh, ternyata pada surat Al-Waqi'ah itu menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, di mana gunung-gunung akan meletus, ya kan? Terus manusia akan dikumpulkan menjadi beberapa golongan. Nah, nanti anak-anak termasuk golongan yang mana? Nah, supaya kita menjadi golongan orang yang kanan, ya, menjadi golongan kanan, maka kita harus selalu patuh terhadap aturan Allah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kemudian lanjut. Surat Al-Quran ini, surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq 1-5. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Berarti kalau Makkiyah turunnya di kota mana? Mekah, Makkiyah di kota Mekah. Kalau turunnya di Madinah namanya surat apa? Madaniyah. Ya, betul sekali. Kemudian surat Al-Alaq terletak pada urutan ke-96 dari Al-Quran. Ya, berapa urutannya? 96. Nah, nama Al-Alaq diambil dari ayat kedua. Kata terakhir alakin, ya, artinya segumpal darah. Oke. Sekarang kita baca ya surat Al-Alaqnya 1-19. Ustazah tunjuk aja ya. Salah satu siapa yang mau membacakan? Ustazah nggak menunjuk. Siapa yang mau membaca surat Al-Alaq 1-19? Saya kembali, Us. Ya. Mas Akmi, silakan membaca surat Al-Alaq 1-19. Suaranya yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. 'Allama bil qalam.
alamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha an ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha abdan idza qalla ara'aita in Mbak, aku lagi open mic. au amara bittaqwa ara'aita in kadzdzawata wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla lam kailana anafa'an bin nasiyatin kadibatin Ini ada aku. fal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah la Barakallahu fikum. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih Mas Agni. Nah, kita lanjut membaca artinya ya. Silakan Ustazah minta salah satu siswa. Putri sekarang, yang Putri. Boleh siapapun. Siapa yang mau? Sebelum Ustazah tunjuk. Hanya membaca arti. Arti dari surat Al-Alaq 1 sampai 19. Siapa mau? Raihan. Mas Raihan jadi Mbak Raihan. Ustazah mintanya Putri. Astagfirullah. Siapa? Farela Us. Farela. Oke, Mbak Farela. Silakan dibaca Mbak Farela. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanlah yang maha pemurah. Dia mengajar manusia dengan pengetahuan. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya serba cukup, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran atau tidak menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menilai. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ya, barakallahu fiik. Makasih Mbak Farela. Nah, jadi di dalam surat Al-Alaq ini yang pertama poinnya yaitu Allah memerintahkan kita untuk membaca menyebut nama Allah, ya, menyebut nama Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan manusia ya dari segumpal darah. Anak-anak menyangka enggak kita itu dilahirkan, kita itu dimulai dari sesuatu yang sangat kecil ya, gumpal darah, kemudian kita bisa tumbuh dengan sempurna. Allah memberikan 2 mata yang berfungsi dengan baik, 1 hidung, 2 bolong. Bolongnya 2 semua enggak? 1 mulut yang kita cukup untuk memasukkan makanan. Gak kebayang ya kalau Allah memberikan 2 mulut, gimana itu kita sampai kewalahan ya. Dan kita diberikan 2 pendengaran ya, telinga untuk mendengar, dan kedua tangan, kedua kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. Nah, kita harus mengingat bahwa Allah Maha
pemurah juga. Dan Allah mengajarkan manusia dengan perantara kalam, melihat dengan keadaan sekitar. Kita harus banyak bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang tidak seberuntung kita. Kita bisa melihat dunia ini begitu indah. Kita bisa melihat wajah teman-teman kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya toh? Tapi coba kita bayangkan orang yang penglihatannya tidak sempurna. Dia mau melihat apa? Pandangannya gelap. Coba anak-anak semuanya merem. 1, 2, 3. Tutup matanya. Tutup matanya. Apa yang dilihat? Hitam. Gak lihat apa-apa. Ya kan? Sekarang silakan buka. Lihat wajah Ustazah. Ketika kita bisa melihat dunia ini begitu indah, maka kita harus banyak bersyukur. Bagaimana kalimat syukur kita kepada Allah? Kita mengucap Alhamdulillah. Iya, tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Nah, terus di sini ada lagi. Sungguhnya hanya kepadamu lah, kepada Tuhanmu lah tempatmu kembali. Kita di dunia ini hanya sementara. Sekarang ini anak-anak pasti lebih sering mendengar kabar orang-orang meninggal, kabar duka ya. Kemudian banyak sekali ambulan lewat, ya kan? Sering sekali terdengar di telinga kita. Itu sebagai pengingat kita sebenarnya. Karena apa? Karena kelak kita juga akan menyusul ke sana. Lalu apa yang sudah anak persiapkan sampai saat ini? Sudah menyiapkan apa? Sudah menyiapkan bekal akhirat yang cukup? Sudah atau belum? Kira-kira masih kurang atau sudah cukup? Masih kurang ya? Masih kurang, Us. Iya, masih kurang. Maka dari itu berarti sampai sekarang nih, sampai detik ini Allah memberikan kita hidup, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk meraih pahala yang lebih banyak lagi. Ustazah, Ya, izin minum bentar ya, Us. boleh, silakan. Ya, jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih pahala yang lebih banyak lagi. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Jangan sampai harimu terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Silakan ya. Sesibuk apapun anak-anak disempatkan, karena itu akan kembali lagi untuk kita, akan menemani kita, khususnya Al-Quran akan menemani kita di alam kubur. Padahal di kubur itu kan gelap, sempit, tapi kalau kita membaca Al-Quran berarti kita punya sahabat di dalam sana. Nanti Al-Quran akan menemani kita. Nah, di sini juga Allah di sini ada seseorang yang bertanya, ya Allah menggunakan perumpamaan. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan sholat? Nah, ini kemudian apa kata Allah? Allah akan ubun-ubun itu ya, ubun-ubun itu akan ditarik, ya kan? Ditarik ubun-ubunnya orang yang mendustakan lagi durhaka. Nah, ini ya. Jadi, ya silakan. Jadi sangat mengerikan sekali, jangan sampai kita termasuk golongan orang itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke mufradat. Mufradat itu berarti arti perkata. Pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Aku masih sibuk kok ya. Ale.
Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Nah, di sini ada mufradat untuk al-alaq ayat 1 sampai 5. Perhatikan perkatanya. Iqra. Ya, baca bareng-bareng ya. Iqra. Ya, ikutin Ustazah ya. Iqra. Iqra. Bacalah. Bacalah. Bismi. Dengan menyebut nama. Dengan menyebut nama Rabbika. Rabbika. Tuhanmu. Alladzi. Alladzi. Khalaqa. Khalaqa. Menciptakan. Menciptakan. Insana. Insana. Manusia. Min. Dari. Alakin. Kumpal darah. Kamu. Akramu. Maha mulia. Allama. Mengajarkan. Dengan perantara. Kalam. Tidak. Ya, lam. Dia ketahui. Good. Sekarang Ustazah kita sama-sama menghafal ya. Ustazah tutup. Ya, bukunya ditutup dulu. Iqra artinya Bacalah. oh, enggak nirun. Ulangi. Iqra. Bacalah. Bismi. Menyebut nama. Ulangi. Iqra. Bacalah. Bismi. Dengan menyebut nama. Sekarang Rabbika. Tuhanmu. Rabbika. Tuhanmu. Alladzi. Yang Ulangi ya. Iqra. bacalah. Bismi. Dengan menyebut nama. Rabbika. Tuhanmu. Alladzi. Yang Good job. Sekarang sudah tambah. Khalaqa. Telah telah menciptakan. Khalaqa. telah menciptakan Insana. manusia. Insana. Manusia. Ulangi dari awal. Iqra. Bacalah. Bismi. Dengan menyebut nama Tuhanmu Alladzi. yang Khalaqa. Menciptakan. menciptakan Insana. Manusia. Min. Dari. Oke. dari Alakin. Segumpal gumpal Alakin. darah. Segumpal darah. Oke. Ustazah ulangi ya. Iqra. Bacalah. Bismi. Dengan menyebut nama Rabbika. Alladzi. Khalaqa. menciptakan Insana. Min. dari Alakin. gumpal darah. Darah.
Oke. darah. Sekarang akram. Maha mulia. Ya, maha mulia atau maha pemurah boleh pilih. Akram. Mengajarkan. Mengajarkan. Allama. Kan perantara kalam. Kalam. Lam. Tidak. Ya'lam. Dia ketahui. Oke, sekarang ditutup LKS-nya. Ustazah akan menunjuk salah satu siswa ya. Nah, tadi yang memperhatikan pasti tahu. Kita bareng-bareng dulu. Iqra. Bacalah. Nih. Menyebut nama. Tuhanmu. Alladzi Ya. khalaqa Menciptakan Manusia manusia dari yang gumpal darah. akram darah. allama bil qalam Dengan perantara kalam. Pertanyaanku gimana? lam Enggak. ya'lam. Oke, sekarang silakan di mute semuanya. 1, 2, 3 mute. 1, 2, 3 mute. Yang Ustazah panggil namanya berarti menjawab, dibuka mic-nya. Tutup LKS-nya ya. Sabina, Mbak Sabina. Dinyalakan. Iqra artinya Bacalah. oke. Mic-nya matikan. Anis. Bismi artinya Ustazah izin ke kamar mandi. ya. Dinyalakan. Menyebut nama. Oke, good. Putra. Rabbika. Hus izin ke kamar mandi juga, Hus. Ya. Putra artinya Rabbika. Tuhanmu. Good. Mas Agni artinya khalaqa. Mas Agni. Kendala sinyal. Ganti. Yang lain. Mbak Amel. Khalaqa artinya Telah menciptakan. oke. Insana artinya Mbak Aira. Mic-nya. Manusia. Good job. Mas Raza. Artinya min. Mas Raza artinya Saya Us. ya. Min artinya apa Mas Raza artinya? Min. Yo. Min. Gampang loh. Min. Ya, bukan Us. Tetot. Salah. Yo, yang bisa siapa yang bisa? Aku Agni. Dari. Artinya? Dari Us. Ya, dari. Ahdan. Alakin artinya? Apa, Us? Alakin artinya? Bacalah. Hahaha. Tuh. Tetot. Siapa yang bisa? Rehanus. Muzafa. Alakin artinya? Gumpal darah. Good. Mbak Finsa. Akramu artinya?
Kak Finsa, akramu artinya? Maha pemurah. Good job. Raihan, allama artinya? Mengajarkan. Good job. Mas Nizam, bil qalam artinya? Dengan perantara kolam. Ya, kalam, betul. Mbak Dira, ma artinya? Miknya. Apa? Oke, good. Almira, lam artinya? Ya, good job. Satu lagi. Tazkira, lam artinya? Apa? Nggak kedengeran. Mic-nya belum dinyalakan. Dia ketahui. Oke, good job. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya, kita sudah tahu berarti arti dari ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Barakallahu fiik. Hebat semuanya. Tugas untuk Al-Quran hadis ya. Tugas untuk Al-Quran hadis yaitu menulis surat Al-Alaq 1 Ya, Us. sampai 19 beserta artinya. Ya. No. Dikumpulkan paling lambat Senin pekan depan tanggal 2 Agustus. Ya, waktunya 1 minggu. Silakan dikerjakan dengan baik. Ya, dikasih waktu 1 minggu masih ada yang nggak mengumpulkan. Astagfirullahaladzim. Baik ya, untuk Al-Quran hadis kita sampai sini dulu. Terus menulis surat Al-Alaq 1 sampai 19 di buku tulis beserta artinya ya. Kita lanjutkan ke pekan depan. Allah pekan depan kita masih tentang surat Al-Alaq, kita akan membahas kandungan yang ada dalam surat Al-Alaq. Oh, saya boleh tanya, Us, tentang buku pelajarannya. Ya. Apa namanya? Harganya per buku itu berapaan, Us? Semua buku itu Itu kok malah harga buku. Itu namanya bukan pembelajaran, itu tentang administrasi sekolah. Nanti itu tanya Ustadzah ya, nanti silakan chat pribadi saja. Ya, terkait dengan pembelajaran kita pada pelajaran Al-Quran hadis hari ini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Ya, semuanya sudah jelas ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, dikirimkan ke Ustadzah Nisrina karena yang mengampu Al-Quran hadis kelas 6 Al-Hawarizmi maupun kelas 6 Al-Biruni adalah Ustadzah Nisrina. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pelajaran Al-Quran hadis, Ustadzah akhiri.